Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita berterima kasih, bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita di minggu yang kedua. Karena Sabtu pagi hari ini tanggal 8 Maret, Sabtu lalu tanggal 1 Maret. Kita memasuki sudah di bulan yang ketiga. Kita berterima kasih kepada Tuhan hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai saat ini bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan YouTube. Ini anugerah Tuhan. Ini berkat Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Sebentar kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja pasal 14 ayat 1 sampai 22. Raja Amasya sombong tinggi hati. Raja Yuda dia menantang perang dengan Raja Yoas, Raja Israel. Akhirnya dia kalah. Hidup ini tidak boleh sombong. Belajar rendah hati, minta pimpinan Tuhan. Sepanjang hari ini, apapun kegiatan Bapak Ibu, besok sudah hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, beritahukan jalan-jalanmu Tuhan dalam hidupku. Supaya langkah kita langkah berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Rendah hati sama Tuhan. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Sertamu itulah doaku. Amin. Haleluya. Ajarku merendahkan diri. Amin. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap. Amin. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Amin. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, dalam Mazmur 25 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Amin. Haleluya. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku dan ajarlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Haleluya. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadikan pelita di dalam gelap. Amin. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa
atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang ku cintai, Engkau Tuhan dan Rajaku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus menjadi seru pada Engkau Bapa. Sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku. Amin, haleluya. Pagi ini kami lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini, kami percaya Kau hadir, Kau lama dan Kau berkati kami semua. Kami anak-anak-Mu butuh firman-Mu, supaya kami belajar taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi hari Sabtu ini tanggal 8 Maret 2025. Dan kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara dalam keadaan sehat. Sebab anugerah Tuhan luar biasa. Minta sama Tuhan, dan firman Tuhan ini pegangan hidup saya. Ini salah satu favorit ayat yang saya pegang, minta sama Tuhan. Mazmur 25, 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mari kita minta sama Tuhan hari ini, hari Sabtu, sebelum beraktivitas, mungkin ada bekerja, mungkin pelayanan, apapun, kegiatan, aktivitas apapun, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita rendah hati sama Tuhan. Jangan nyelonong sendiri, jalan sendiri. Tapi setiap apapun, mari kita tanya sama Tuhan. Raja Daud disayang sama Tuhan. Karena apa? Dia selalu tanya sama Tuhan. Dia mau berperang, tanya sama Tuhan. Demikian kehidupan kita. Mari beritahukan jalan-jalan-Mu. Berarti kita minta sama Tuhan, pimpinan Tuhan. Tunjukkan itu Tuhan kepadaku. Supaya berarti kita tidak melangkah sendiri. Supaya kita tidak boleh sombong. Rendah hati kita depan Tuhan. Bahwa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sebab di dalam kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Karena Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan. Minta sama Tuhan supaya kita berada di jalan Tuhan. Lalu berada di jalan Tuhan, Tuhan berkata aku ini jalan dan kebenaran. Berarti atau firman Tuhan tadi, aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan ajar aku, berarti kita minta sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Karena di dalam jalan Tuhan akan membawa apa? Keselamatan. Itu firman. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Berarti kalau kita berjalan di jalan Tuhan, berada di dalam kebenaran Tuhan, maka di situ akan terwujud kita alami keselamatan datang dari Tuhan. Dan kalau terwujud keselamatan dari Tuhan, kerinduan kita, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Biar pagi ini hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan selalu tanya sama Tuhan. Rendah hati di depan Tuhan. Ikan firman Tuhan pagi malam. Ini anugerah Tuhan sungguh. Sudah berlangsung 4 tahun lebih. Saya terima kasih sama Tuhan. Betapa nyeselnya saya kalau seandainya komitmen saya tidak saya penuhi. Misalnya saya waktu bernasar di tahun 2020. Saya ngomong sama Tuhan, nanti 1 Januari 2021. Saya bernasar menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Puji Tuhan, saya sudah wujudkan 1 Januari 2021. Karena peristiwa COVID kan itu. Saya dikasih kesehatan sama Tuhan. Tidak pernah kena COVID saya.
tidak pernah sakit sampai detik ini. Saya di dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tabib kita yang ajaib. Termasuk Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Ingat itu karena kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Tanpa terasa sudah berjalan 4 tahun lebih. Saya melaksanakan firman Tuhan pelayanan melalui YouTube pagi malam terus setiap hari 2 kali, saudara. Tidak peduli saya. Karena cinta Tuhan Yesus. Karena cintanya Yesus dahsyat. Bukan karena kebaikan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena anugerah Tuhan. Kalau sudah wujudkan keselamatan, bukti nyata saya selalu mendapat keselamatan datang dari Tuhan. Untuk itulah pegangan firman Tuhan. Saya nantikan Yesus sepanjang hari. Tiap hari, tiap saat. Saya menantikan, saya ingin seperti Maria, gereja Tuhan. Dalam Lukas 10:39. Selalu duduk di kaki Tuhan. Terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Lebih bagus kita banyak mendengar, jangan banyak kita ngomong. Lebih bagus kita banyak mendengar firman Tuhan. Dan banyak kita mendengar, banyak kita lakukan perintah Tuhan. Supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari, saya mau baca kembali kepada firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Mari kita menjadi murid yang setia. Murid yang rajin baca Alkitab. 2 Raja pasal 14 demikian firman Tuhan. Ayat pertama, dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoas, bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Jadi selalu buat perbandingan, saudara. Karena Raja Israel ini kan sudah pecah utara dan selatan. Selalu nama raja-raja itu ada kaitannya. Zaman Raja Yoas bin Yoas Raja Israel, ya. Terus ada Amasya anak Yoas Raja Yehuda. Jadi Raja Israel ada Raja Yehuda. Ya, karena Israel pecah, 10 suku Israel disebut Raja Israel bagian utara, ibu kota Samaria yang sudah saya katakan. Tapi Israel yang Yehuda itu 2 suku. Sampai saat ini kebanyakan saya sudah 62 kali ke Israel. Itu seperti Bapak Menteri Benyamin Netanyahu, itu juga dari suku Benyamin. Maka disebut Yahudi karena dari Yehuda asal usulnya. Yehuda, suku Yehuda. Ya, ini Amasya anak Yoas, sama-sama ada nama Yoas. Ya, karena sama dari Israel, saudara, ya. Jadi ini diterangkan firman Tuhan menjadi raja. Jadi konteksnya di sini ada Raja Israel Yehuda, Raja Yehuda Israel, Yehuda juga Israel, saudara. Ya, 2 suku itu namanya Amasya, dan satu lagi yang namanya Yoas Raja Israel, ya, di ayat pertama, ya. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi Amasya ini waktu jadi raja Yehuda, ya, umurnya 25 tahun. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sudah saya katakan tadi kan, untuk Raja Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Tapi kalau Raja Israel, ibu kotanya di Samaria. Jadi konteks di sini bicara tentang Raja Israel dan Raja Yehuda. Ya, nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ya, jadi karena Amasya ini memerintah Yerusalem, punya ibu Yoadan dari Yerusalem. Ayat yang ketiga, ia melakukan yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapak lulunya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas anaknya, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkannya. Bangsa itu masih mempersembahkan, membakar korban di bukit. Tidak ada yang seperti Raja Daud. Raja Daud tidak ada pernah menyembah. So, selama hidup Raja Daud, tidak ada nyembah-nyembah patung-patung beranda ada. Kecuali Raja Salomo. Sejak Raja Salomo itu pecah, so. Ya, waktu Yerusalem, ibu kota Yerusalem, Raja Daud, iya, saudara. Ya, karena Raja Daud itu dia taat kepada Tuhan, dia rendah hati, berkenan di hati Tuhan. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, ya. Segera ayat yang kelima, segera sudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja itu ayah. Jadi Raja Amasya, ya, membunuh pegawai-pegawai yang mana telah membunuh ayahnya, saudara, dibunuh semua itu, saudara. Tapi untuk anak-anaknya tidak. Tetapi ayat yang ke-6, tapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang ditertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, jangan ayah dihukum mati karena ayahnya, anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosa sendiri, ya. Kita takut sama Tuhan. Setiap kita sadar melalui, tolong garis bawahi.
Setiap orang harus dihukum mati karena dosa sendiri. Oleh itu jangan kita berdosa. Mati rohani saudara kita. Suatu hari kita akan mati kalau tinggalkan dosa. Bagaimana mau masuk surga? Nggak bisa. Saudara. Jangan hidup di dalam dosa. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena Bapak Ibu bersama saya sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus. Sehingga kita bukan jadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Ya, hamba Tuhan, hamba kebenaran. Ya, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu namanya kota itu Yoktil. Begitulah sampai hari ini. Jadi Raja Amasya ini ceritanya menang melawan Edom, ya, 10.000 orang banyak itu semua direbut saudara ya. Jadi menang di cerita Raja Amasya ya. Pada waktu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Jadi ini mulai sombong ini. Raja Amasya nantang perang adu tenaga dengan Raja Israel. Ya, ini bilang nih. Ya, pada waktu itu Amasya merasa pikir menang, hebat lawan Edom, menang, sombong dia. Menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoas, jadi menyuruh utusan kepada Raja Israel yang namanya adalah Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita adu tenaga. Wah, perang saudara lagi, saudara. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya. Raja dijawab, saudara. Dari Raja Israel menjawab kepada Raja Yehuda Amasya, mengatakan demikian, mengatakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan, di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon bunyinya, berikan anakmu perempuan kepada anak laki-laki menjadi istrinya. Tapi ya binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apakah kau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama engkau. Coba nih, tinggi hati Raja Amasya. Sombong, tidak boleh sombong dalam hidup ini. Ya, kalau sombong akan jatuh. Nanti saya mau baca ayatnya. Jadi intinya lihat ya, tolong garis bawahi. Tinggi jadi tinggi hati. Ini Raja Amasya. Apa akibatnya kalau tinggi hati? Mari kita lihat. Saudara. Tapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebelum majulah Yoas Raja Israel. Lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Shemesh yang termasuk wilayah Yahudi. Coba nih. Udah nantang perang, saudara. Ayo adu tenaga. Ya sudah. Responnya Raja Israel dilawan. Maju Raja Israel. Perang, saudara. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 12. Yehuda terpukul kalah oleh Israel. Sehingga masing-masing lari. Nah, kalah. Nantang perang, malu kalah. So. Nantang perang, mending kalau nantang perang menang. So. Nantang perang, kalah. Ini buktinya kalah. Yehuda kalah karena sombong. Tidak boleh, kita tidak boleh sombong. So. Karena Tuhan lihat. So. Yoas Raja Israel menangkap Amasya, Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahaziah di Bet-Shemesh. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem, membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkasa yang terdapat dalam rumah Tuhan di dalam perbendaharaan istana raja. Juga orang-orang sandera kemudian pulanglah kemana. Ya sudah kalah sudah. Jadi Raja Israel mengambil barang emas di Yerusalem. Ya, dia bongkar semua sudah. Ya, selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya, Raja Yehuda. Bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di Samaria samping Raja Israel. Maka Yeroboam anak menjadi raja menggantikannya. Jadi mati saudara ya. Biar menang dia menang, tapi akhirnya mati juga saudara ya. Amasya kenapa mati? Karena sudah mengambil barang-barang emas perak milik Tuhan di Yerusalem. Dia duanya sudah tidak beres berarti. Satu Amasya sombong, Raja Israel mencuri barang-barang emas yang ada di Yerusalem, mati semua dihukum Tuhan. Maka penggantinya anaknya Yeroboam, anaknya menjadi raja mengganti dia. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun namanya. Sudah matinya Yoas bin Yoas. Jadi Yoas sudah mati, tapi Amasya yang sudah kalah itu ditangkap tapi masih hidup saudara. Terus apa yang terjadi? Mari kita baca berikutnya. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu bunuhnya di sana. Coba ini. Jadi Raja Amasya
Dia banyak orang yang tidak suka Yerusalem ini. Orang tidak suka. Jadi persepakatan melawan Raja Amas langsung dibunuh di Lakis. Terus ayat 20. Diangkutlah dia dengan kuda. Dikuburkan Yerusalem di samping nenek moyang di kota Daud. Segera bangsa Yehuda mengambil Asaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ayat 20 yang terakhir, yang memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sudah raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Jadi anaknya Raja Amasya yang namanya Asaria menggantikan dia. Jadi Amasya akhirnya dibunuh di Lakis. Dua-duanya mati. Yoas Raja Israel mati karena dia di ayat 14 yang mengambil segala emas perak dan segala perkasa yang terdapat dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan barang diambil, akhirnya dihukum sama mati. Dua-duanya mati. Satu Amasya Raja Yehuda sombong mati. Di sini kita bisa belajar jangan melanggar deh Tuhan. Dua-duanya melanggar. Satu berarti dua-duanya kalau dia sombong. Amasya nantang perang sombong, dia mati, dia kalah. Raja Yoas, Raja sombong di hadapan Tuhan. Dia mentang-mentang dia menang. Dia mengambil segala emas dan perak dan segala perkasa yang ada di rumah Tuhan. Dan Tuhan marah. Semuanya mati. Di sini kita bisa belajar. Janganlah sombong. Kita takut sama Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Nafas setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Oleh itu pentingnya kita baca firman Tuhan. Supaya kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi belajar takut akan Tuhan. Janji saya bacakan ayat di dalam Yesaya pasal 2 ayat 17 ayat terakhir. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini belajar kita rendah hati, belajar kita takut sama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, minta pimpinan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin. Terima kasih Tuhan. Ajarku merendahkan diri. Ini penting, mari kita belajar rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Menurut firman-Mu setiap hari. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap. Mari kita mau jadi pelita, menjadi berkat, haleluya. Mencari domba yang sesat, menjadi berkat dari jiwa-jiwa. Itulah kerinduan jiwaku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati kita semua pada Sabtu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau cinta Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pada pagi hari mengajar kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati, karena akan dirontokkan oleh Tuhan. Dua-duanya sombong, baik Raja Amasya, Raja Yoas, berani sama Tuhan,
melanggar firman Tuhan. Belajar kita jangan pernah melanggarkan perintah Tuhan. Tapi yang jelas kita hidup benar. Ada 3 poin. Yang pertama, hidup benar sama Tuhan. Kedua, jangan sombong. Dan ketiga, kita mau taat kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kita selamat, diberkati Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.